Baik saudara pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita meneruskan pelajaran berikut, mari kita tunduk kepala, kita berdoa dulu. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami diberi kesempatan untuk mempelajari firman Tuhan, supaya kami mengerti kehendak Tuhan di dunia ini tinggal kami, untuk terus menunggu Tuhan datang, dan kami terus bertumbuh dalam kesempurnaan dan kesalahan, penurutan kepada seluruh aturan perintah dan amaran Engkau berikan kepada kami yang sudah tinggal di dalam periode sidang Laodikia ini. Kami diberi Tuhan kesempatan belajar firman Tuhan, tulisan yang diilhamkan Roh Nubuat, supaya semua kami, teristimewa para gembala-gembala, benar-benar memperhatikan dan menghidupkan amaran yang diberikan Tuhan kepada kami yang ada di Laodikia ini. Tuhan sertai kami dalam pelajaran ini, supaya kami benar-benar mengerti apa kehendak Tuhan, bagaimana kami bisa siap bertemu dengan Tuhan. Dengan demikian tidak ada seorang pun yang ketinggalan. Sementara Tuhan katakan bahwa tidak banyak yang akhirnya didapati setia bila mana Tuhan datang. Terima kasih Tuhan atas janji Tuhan memberikan kepada kami kuasa surgawi, Rohul Kudus, satu-satunya kuasa memberikan kami kemenangan terhadap segala dosa dan kejahatan. Ampun segala kekurangan kami Bapa, terima kasih kami sudah berdoa bersyukur dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Baiklah saudara pemirsa, kita sudah mempelajari bahwa semua gembala-gembala, pekerja-pekerja Tuhan diharuskan menyelidiki, mempelajari yang seksama tulisan Roh Nubuat. Satu-satunya alat Tuhan, alat Tuhan membuka mata rohani kita, supaya jangan ada seorang pun yang buta. Karena dikatakan dalam nubuatan, Laodikia dan malaikat para Laodikia itu didapati buta, miskin, dan telanjang. Kenapa? Karena tidak percaya atau masih ragu-ragu dalam tulisan Roh Nubuat yang diberikan Tuhan khusus menjadi amaran teguran kepada umat yang sisa, mempersiapkan mereka menghidupkan satu kehidupan yang layak untuk bertemu dengan Tuhan. Sekarang kita mempelajari bahwa Tuhan melalui tulisan diilhamkan bahwa gereja Tuhan perlu peraturan. Umat Tuhan tinggal di dunia ini adalah umat yang berperaturan, dan peraturan itu adalah menjadi satu syarat untuk dapat menerima kuasa surgawi, kuasa ilahi, hanya dengan cara pekerjaan yang teratur. Sebab para malaikat tidak mau bekerja dengan orang yang tak teratur, tidak beraturan, tidak menurut aturan yang Tuhan sudah tunjuk dalam melaksanakan pekerjaan ini. Jadi kita pelajari mengenai peraturan organisasi gereja Masjid Advent hari ke-7. Dalam tulisan Roh Nubuat dikatakan di dalam peraturan gereja ada syarat baptisan untuk masuk gereja Masjid Advent hari ke-7. Salah satu dikatakan begini: kepercayaan terhadap kesaksian Roh Nubuat itu adalah merupakan satu syarat bagi setiap anggota gereja Advent agar dapat dibaptiskan menjadi anggota gereja yang resmi. Sekarang kita tegas diingatkan kembali, kalau orang dibaptis harus mengakui adanya Roh Nubuat di dalam gereja Advent sebagai umat yang sisa. Kalau tidak, maka dia belum bisa atau belum siap untuk dibaptiskan. Kepercayaan terhadap kesaksian Roh Nubuat satu syarat untuk menjadi masuk anggota gereja melalui baptisan yang kudus. Akan ada perkembangan yang pesat dari gereja Tuhan ini, dan itu terjadi karena adanya tuntutan Tuhan sendiri yang langsung memberi khayal dan mimpi serta bisikan-bisikan langsung dari Rohul Kudus kepada hambanya Nyonya White. Jadi dinyatakan pekerjaan Tuhan di dalam gereja Advent sedunia ini berkembang pesat karena ada langsung bisikan-bisikan atau tuntunan langsung dari Rohul Kudus melalui khayal dan mimpi yang diberikan kepada hambanya yang kita kenal dengan Ellen White. Jadi ini juga merupakan satu persyaratan yang harus kita ikuti. Apa kata Roh Nubuat untuk gerejanya? Namun nubuatan itu berkata, namun akan ada pernyataan dari Tuhan melalui hambanya bahwa kelak pada saat akhir dari sejarah dunia ini
pada saat akhir dari sejarah dunia ini, dari dalam gereja itu sendiri akan timbul orang yang tidak lagi memperhatikan nasihat dan petunjuk dari kesaksian roh nubuat yang telah diberikan kepada jemaatnya. Nubuatan mengatakan pada saat akhir sejarah dunia ini timbul kepercayaan orang tidak lagi memperhatikan atau tidak memperdulikan lagi petunjuk daripada roh nubuat. Sekarang kita sudah tinggal di dalam periode akhir sejarah dunia ini. Maka gejolak untuk melawan, meremehkan tulisan-tulisan yang diilhamkan itu sudah mulai muncul. Bahkan itu bisa berasal dari para pemimpin. Mengapa terjadi hal seperti itu? Di sini disebut penyebabnya ada 4 penyebabnya. 1, oleh karena timbul hal-hal yang tidak wajar di dalam organisasi gereja itu sendiri. Hal-hal yang tidak wajar timbul di dalam organisasi gereja itu. Di dalam organisasi gereja itu timbul hal-hal yang tidak wajar. 2, oleh karena timbul kekurang percayaan terhadap para pelaku-pelaku dalam organisasi itu sendiri. Timbul kurang percaya bagi para pelaku-pelaku, pemimpin-pemimpin yang ada dalam organisasi itu, membuat orang menjadi ragu sehingga kurang percaya kepada tulisan roh nubuat tersebut. 3, karena ambisi dari seseorang untuk mengadakan perubahan atau tindakan yang membutuhkan respek atau perhatian khusus. Jadi ada orang yang mempunyai ambisi tersendiri agar mendapat apa? Respek dan perhatian. 4, karena memang usaha setan sungguh-sungguh untuk mengacaukan organisasi gereja Tuhan. Setan mau menghancurkan gereja ini dengan membuat ketidakpercayaan terhadap tulisan roh nubuat. Karena setan belajar juga tulisan itu. Kalau orang sudah tidak percaya atau ragu-ragu kepada tulisan itu, maka mereka akan mudah menjadi serangan setan sehingga pada satu saat mereka meninggalkan iman. Itulah yang disebut penyebab mengapa orang mulai apa? Ragu-ragu, bimbang dan kurang percaya terhadap tulisan roh nubuat. Telah dinubuatkan dari dahulu, telah dinubuatkan. Dengan cermat kita meneliti akan hal-hal yang telah disebutkan lebih dahulu oleh pena ilham itu tentang apa saja yang akan terjadi menimpa organisasi gereja Tuhan ini, apa saja yang telah dinubuatkan akan menimpa gereja Tuhan ini sampai dekat pada hari kedatangan Yesus yang kedua kali. Di sini kita lihat nubuatan itu berkata di dalam 2 Selected Messages 391, betapa indahnya ingatan bahwa peperangan besar ini sedang mendekati penyelesaian. Saat-saat terakhir pekerjaan ini, saat-saat terakhir, kita akan menghadapi bahaya-bahaya kita tidak tahu bagaimana mengatasinya. Umat-umat Tuhan, pemimpin-pemimpin sedunia tidak tahu bagaimana mengatasi masalah yang timbul pada dekat akhir dari penyelesaian pekerjaan Tuhan ini. Hanya Tuhan akhirnya yang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Karena Dialah yang Maha Kuasa dan sanggup mengendalikan gerejanya di atas dunia dari serangan setan. Tetapi roh nubuat ini menegaskan kembali di dalam 3 Selected Messages 84 dia bilang, satu hal yang pasti ialah mereka yang mengaku anggota gereja Masjid Tuhan hari ke-7, mengaku anggota gereja, akan tetapi berdiri di bawah panji-panji setan, adalah mereka yang pertama menolak dan tidak percaya akan nasihat dan teguran yang diberikan oleh kesaksian roh Allah. Mengaku anggota gereja Advent, mungkin dia seorang pemimpin anggota dalam gereja itu, namun mereka
ada di bawah panji-panji setan. Dari mana kita tahu? Karena mereka akan yang pertama menolak dan tidak percaya akan nasihat teguran daripada roh nubuat. Ada di bawah panji-panji setan. Jangan diragukan, itu satu hal yang pasti katanya. Satu hal yang pasti, siapa saja pun dia, kalau memang meragukan tulisan yang diilhamkan itu, mereka ada di bawah panji-panji setan. Semua yang percaya bahwa Tuhan sudah berbicara melalui hambanya Ellen G. White dan menerima pekabarannya, mereka akan selamat dari penipuan yang muncul pada akhir zaman ini. Dan sebaliknya, mereka yang menolak roh nubuat adalah menolak nasihat Tuhan. Jadi saudara pemirsa, siapa saja pun mereka, kalau menolak tulisan roh nubuat, akan tertipu, akan sesat, dan akan salah mengerti firman Tuhan. Sehingga mereka dikatakan akhirnya akan menolak nasihat daripada Tuhan sendiri. Jadi ini nubuatan bahwa kita diberi Tuhan roh nubuat untuk menuntun kita kepada jalan yang benar, jalan yang lurus, supaya kita bebas dari cara penipuan-penipuan, ajaran-ajaran sesat yang bermunculan pada akhir zaman. Jadi bolehkah kita atau bisakah seseorang dapat selamat tanpa memperdulikan, menghargai apa yang Tuhan berikan kepada jemaatnya, yaitu tulisan roh nubuat, tetapi merasa tidak perlu? Kira-kira bagaimana nasib orang seperti ini? Roh nubuat menjawab dalam 3 Selected Messages 83. Ada orang merasa cukup untuk mempelajari Alkitab saja tanpa tulisan roh nubuat. Cukuplah Alkitab tanpa roh nubuat. Dengan demikian mereka menafsirkan ayat-ayat Alkitab dengan tafsiran pikiran sendiri. Dan ternyata salah seperti yang dilakukan oleh Ken Wright. Saudara pemirsa, Ken Wright ini adalah seorang pendeta yang pintar, merasa cukup, percaya diri, mempelajari dan menerjemahkan sendiri, menggali sendiri, mengartikan sendiri tulisan-tulisan nubuat atau firman Tuhan dalam Alkitab. Sehingga Ken Wright ini pada waktunya dicalonkan menjadi calon Presiden General Conference yang pertama. Tetapi dia tidak memakai roh nubuat. Akhirnya dikatakan ternyata dia salah di dalam mengartikan firman Tuhan. Hal demikian akan meruntuhkan kepercayaan umat terhadap tulisan roh nubuat. Bila mereka sudah menghancurkan penghalang-penghalang, maka akan datang kemurtatan yang lebih besar. Katakan di sini, roh nubuat menegaskan sudah terjadi kemurtatan pada mulanya, menolak ajaran tentang Ka'bah, sanctuary. Nyonya White mengatakan bahwa penolakan terhadap ajaran-ajaran yang disebut melalui Ka'bah atau sanctuary disebut itu alpha apostasi, permulaan kemurtatan. Namun saudara pemirsa dikatakan alpha apostasi ini yang menolak ajaran Ka'bah, menolak pekerjaan Yesus sebagai imam besar, melakukan pemeriksaan, penghakiman permulaan, investigative judgment sekarang ini di surga. Banyak orang menolak, tidak percaya. Dan siswa mengatakan ini adalah alpha apostasi, kemurtatan yang mula-mula. Namun diprediksi bahwa akan terjadi segera omega apostasi. Akan datang lagi disebut omega apostasi yang lebih dahsyat daripada kemurtatan yang mula-mula. Saudara pemirsa, dikatakan di sini siapakah mereka
yang sudah terlibat dalam kemurtatan mula-mula itu, dikatakan John Harvey Kellogg telah ternyata seorang yang terlibat dalam alfa apostasi. Mereka itu tidak menerima ajaran tentang kepindahan Yesus dari bilik yang suci ke bilik yang maha suci untuk mengadakan pemeriksaan penghakiman. Dan Harvey Kellogg juga bersama dengan teman-temannya yang disebut Baldinger, Wagoner, A.T. Jones, dan McCoy Conradi. Mereka melakukan hal yang sama, membuat pendapat yang sama, dan menolak ajaran yang telah dinyatakan Nyonya White melalui pelajaran Ka'bah tersebut. Dan orang-orang yang menolak ini adalah pendeta-pendeta yang disebut pendeta-pendeta yang terkemuka pada waktu itu. Dr. John Harvey Kellogg dikatakan dia menolak ajaran Ka'bah dan langsung menuliskan satu buku disebut The Living Temple. Buku ini mengatakan bahwa Allah di dalam Ka'bah dan juga Allah di dalam tubuh manusia, sehingga mereka menolak apa yang dipercaya oleh orang Advent terjadi pada 20 Oktober 1844 tersebut. Apa yang dibuatkan dalam Daniel 8:14 mereka tolak. Nah, inilah yang disebut tadi alfa kemurtatan, alfa apostasi. Bagaimana nasib mereka yang menolak akan tulisan roh nubuat tersebut? Dengarlah saudara apa yang dikatakan roh nubuat dalam Early Writings 270. Saya menanyakan arti dari pengguncangan yang ditunjukkan itu, bahwa itu terjadi karena kesaksian tegas dan langsung diberikan oleh saksi yang setiawan. Sebagian orang bangkit dan melawannya. Inilah yang menyebabkan terjadi pengguncangan. Menolak teguran, amaran, nasihat, ajaran, penjelasan, kail yang diberikan Tuhan tentang pekerjaan Yesus sebagai imam besar di bilik yang maha suci di sorga, ditolak. Itu menimbulkan pengguncangan di antara umat Allah. Terguncang, saudara. Menolak apa yang Tuhan berikan kepada umat melalui kail dan tulisan yang diilhamkan akan terguncang. Adalah satu bahaya besar dikatakan. Apa bahaya besarnya? Bahaya besar akan terjadi kalau orang menutup hatinya, menutup pikirannya dari terang kebenaran yang diilhamkan, yang kita kenal dengan present truth. Bila mana present truth ini ditolak, maka no place in our foreheads for the seal of the living God. Orang itu tak mungkin dimeteraikan. Tidak mungkin mendapat meterai Allah pada dahi mereka kalau mereka menolak present truth atau tulisan yang diilhamkan yang diberikan khusus kepada umat yang sisa ini. Orang-orang yang menolak terang, menolak roh nubuat itu, kira-kira berapa banyak menurut tulisan roh nubuat? Dikatakan di sini, berapa yang terguncang karena menolak teguran dari roh nubuat? Dikatakan 4 Testimonis 495. Banyak yang terguncang. Kemudian di dalam Great Controversy 608, satu kelompok besar akan terguncang. Ketiga, dalam 5 Testimonis 136, mayoritas akan meninggalkan kita. Jadi saudara pemirsa, jangan heran kalau tulisan roh nubuat itu sekarang tidak dihargai orang, tidak diperhatikan, dilecehkan, dilalaikan. Berapa banyak yang melalaikan? Mayoritas, kebanyakan umat itu. Kalau disebut mayoritas, berapa banyak saudara? Lebih dari setengah mayoritas. Jadi tulisan ini tidak dihargai, tidak disimak,
tidak diperhatikan, sehingga akhirnya mereka dikatakan terguncang. Saudara, ini tegas. Hati-hati kita melihat orang-orang di dalam gereja itu sendiri sekarang yang menolak, tidak menyukai roh nubuat, mayoritas. Jadi jangan heran, kenapa roh nubuat ini tidak diperhatikan oleh umat sekarang ini. Nubuatan mengatakan pada akhir zaman menjelang selesainya pekerjaan ini, mayoritas akan menolak roh nubuat tersebut. Setiap penolakan akan kebenaran, maka pikiran orang akan semakin gelap dan hati mereka semakin dikeraskan. Hingga satu saat mereka akan berani menganiaya mereka yang setia kepada kebenaran itu. Satu saat orang yang menolak roh nubuat itu bukan hanya menganggap saudara, tapi akhirnya menjadi penganiaya kepada saudaranya yang setia mengikuti roh nubuat. Mereka bangkit menjadi berani menganiaya mereka yang setia kepada present truth. Justru orang yang menerima present truth ini jadi musuh dari mereka yang tidak mau menerima. Itu nubuatan. Jadi Anda satu saat akan dibenci oleh saudaramu sendiri gara-gara apa? Roh nubuat ini. Nasihat Nyonya White kepada jemaat. Dinasihatkan di dalam 3 Testimonis 4:45. Kristus menghendaki supaya pengikut-pengikutnya berhimpun bersama-sama dalam satu sidang, memelihara tata tertib, mempunyai peraturan-peraturan dan disiplin. Tuhan menghendaki gerejanya itu ada peraturan. Roh nubuat memberikan kepada kita petunjuk-petunjuk bagaimana membuat aturan-aturan di dalam gereja Tuhan, aturan berbakti, aturan bernyanyi, aturan berkumpul, aturan memelihara hari Sabat dan sebagainya. Ada tata tertib dan dituliskan dalam peraturan-peraturan. Kita kenal sekarang ada peraturan Arab, ada peraturan jemaat, peraturan gereja. Maka peraturan itu harus dan mesti ada. Testimonies to Minister 26. Malaikat-malaikat hanya mau bekerja dengan teratur. Peraturan itulah hukum surga. Maka peraturan haruslah juga menjadi hukum umat Allah di atas dunia ini. Peraturan gereja harus ada. Dan malaikat tidak mau bekerja sama dengan orang yang tidak mengikuti aturan. Jadi kalau kita mau menolong, menerima pertolongan dari para malaikat dalam melaksanakan pekerjaan Tuhan, kita harus berjalan pada rel aturan yang sudah digariskan oleh surga melalui petunjuk-petunjuk roh nubuat tersebut. Kemudian ditambahkan bagaimana aturan dalam badan gereja Advent yang kita kenal ada General Conference. Mengenai General Conference, roh nubuat menuliskan di dalam 9 Testimonis 260. Tetapi bila mana di dalam satu sidang umum General Conference, pertimbangan anggota-anggota berkumpul di seluruh dunia telah dijalankan, maka kebebasan dan pertimbangan pribadi janganlah dipertahankan dengan keras, tetapi harus tunduk. Tidak boleh ada seorang pengerja menganggap suatu kebaikan mempertahankan dengan keras posisi kebebasannya bertentangan dengan keputusan seluruh tubuh. Ini tulisan diilhamkan. Kalau seluruh tubuh sudah membuat satu keputusan, tidak ada seorang yang menganggap dirinya jenius dan pintar melawan keputusan bersama. Karena Tuhan sudah memberikan petunjuk kepada kita melalui organisasi yang sekarang kita kenal General Conference, menjadi badan tertinggi membuat keputusan bersama seluruh umat apa yang harus dikerjakan di dalam gereja Tuhan. Jadi kita melihat sekarang aturan-aturan yang telah disetujui oleh General Conference membuat peraturan jemaat. Kita sudah mempunyai melalui percetakan Advent dicetak peraturan jemaat revisi
ke-17 telah dicetak pada tahun 2005 yang lalu. Kemudian ada buku pedoman kependetaan yang diterbitkan pada tahun 992. Ini semua peraturan yang berlaku untuk gereja-gereja kita seluruh dunia. Dan ini aturan harus dipelajari dan ditaati supaya gereja Tuhan berjalan dengan apa? Peraturan. Dan Tuhan melalui para malaikatnya juga menyuruh bekerja sama dengan kita supaya gereja ini diberkati oleh Tuhan. Saudara pemirsa, di dalam aturan peraturan gereja kita sudah mempelajari ada majelis gereja. Dengarlah mengenai majelis gereja ini. Alfa Omega 7 halaman 235. Allah menempatkan di dalam jemaat sebagai penolong-penolong yang ditentukannya. Manusia-manusia yang mempunyai talenta, yang bertalenta beraneka ragam, sehingga melalui akal budi yang dipersatukan dari banyak orang, kehendak roh itu boleh dicapai. Ada majelis gereja terdiri daripada anggota-anggota yang sudah diberikan Tuhan talenta, keahlian yang berbeda-beda. Itu harus dipersatukan di dalam majelis gereja tersebut. Dan keputusan majelis gereja harus ditaati dan dihormati. Jadi saudara pemirsa, kita akan lanjutkan bahwa gereja ini adalah gereja yang telah diatur sedemikian rupa untuk mengikuti aturan-aturan baik di dalam peraturan jemaat, baik dalam peraturan kependetaan yang telah disetujui dan direstui oleh Tuhan melalui tulisan yang diilhamkan Tuhan tersebut. Dengan demikian, maka kita melihat bahwa gereja ini adalah gereja berperaturan dan semua beri petunjuk melalui tulisan roh nubuat. Tetapi akan bermunculan orang menganggap remeh peraturan, bahkan menolak tulisan roh nubuat. Dan akhirnya mayoritas terguncang. Saudara pemirsa, ini nubuatan. Jangan kita anggap remeh. Kita harus perhatikan sekarang perjalanan nubuatan itu dalam gereja Tuhan. Karena sebentar lagi Yesus datang dan hanya mengangkat orang yang benar-benar mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap tenaga, segenap akal budi. Mereka siap untuk jadi pemenang oleh penyerahan yang total, sehingga Roh Kudus memberikan kepada mereka meterai Roh Kudus, pemenang, mempunyai tabiat seperti Yesus Kristus. Peraturan harus kita perhatikan melalui tulisan-tulisan roh nubuat tersebut. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Engkau telah menubuatkan gereja Tuhan dekat dengan penyelesaian pekerjaan ini. Akan bermunculan orang-orang yang melawan tulisan-tulisan yang diilhamkan, meremehkan, tidak memperhatikan, sehingga mereka terguncang. Dan kami harus mengikuti dan percaya tulisan yang diilhamkan, bahwa mayoritas akan terguncang, melawan, tidak mengikuti petunjuk Tuhan yang diilhamkan melalui Roh Kudus Tuhan. Marilah Tuhan tolong kami supaya kami benar-benar memperhatikan nubuatan ini. Di dalam gereja Tuhan sendiri akan muncul kemurtatan, alfa kemurtatan, omega kemurtatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan kami kuasa surgawi, Roh Kudus Tuhan, supaya kami benar-benar percaya apa yang diilhamkan untuk gereja Tuhan pada saat ini. Terpujilah Engkau, ampun segala dosa kami, berikan kami kekuatan dan kemenangan pertumbuhan untuk menjadi seperti Yesus di dalam tabiat. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa bersyukur dalam nama Yesus Juru Selamat dan Penebus kami. Amin.